Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah online POK Maranatha Tangerang. Tetap dukung kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan tetap berada di rumah, serta menjaga kesehatan, serta taati protokol 5M dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi, serta interaksi. Dampingi anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online setiap hari Minggu pukul 10 pagi di channel YouTube GSM POK Maranatha atau channel YouTube Superbook Indonesia. Untuk info lebih lengkap akan diinfokan melalui grup WhatsApp sekolah minggu. Untuk persembahan serta perpuluhan, berikut informasinya. Persembahan Anda dapat diberikan melalui amplop persembahan yang sudah diberikan ke setiap rumah jemaat sekalian, atau bisa transfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 108 243 8321 atas nama Welly Lalon atau Yurom Suprapti. Tuntunan ibadah online. Siapkan hati dan pikiran dengan sungguh-sungguh, usahakan tidak sambil mengerjakan kegiatan lain, usahakan bersama dengan seluruh keluarga. Jika ada alat musik yang dapat dimainkan, mari bersama turut melayani. Memuji dan menyembah Tuhan Yesus harus dengan semangat. Jemaat Tuhan bebas dalam puji-pujian dengan hormat dan sukacita. Pastikan jemaat sekalian mengikuti ibadah dari awal doa pembuka hingga akhir doa berkat. Selamat mengikuti ibadah, damai dan sukacita turun bagi Anda sekeluarga. Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di pagi hari ini kita dipertemukan dan diizinkan kembali oleh Tuhan untuk masuk dalam ibadah kita di pagi hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita biar damai sukacita Allah Roh Kudus menyertai kita dalam ibadah kita pagi hari ini. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku.
Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kiranya damai sejahtera Allah yang memenuhi akal dan pikiran manusia memberkati kita semua. Ibadah kita pada pagi ini dari awal pertengahan hingga selesai, kiranya semuanya bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih dalam hadirat Tuhan, kita mau lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu dan merasakan setiap kasih-Mu Tuhan, yang tak pernah berhenti bagi kami ya Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihi seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah
memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat yang terjadi. Ku berterima kasih buat segala kebaikan-Mu. Ku berterima kasih buat hidup yang
tak pernah berhenti di hidupku. Ku bersyukur. Setiap rancangan ajaib Tuhan bagi kami. Segala perkaramu terlampau ajaib buat kami Tuhan. Di hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dalam seminggu ini Tuhan kami boleh lewati hari-hari kami. Kami merasakan campur tangan Tuhan selalu ada buat kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Dan kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti ini. Dan di pagi hari ini Tuhan dengan izin daripada Tuhan. Kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami masuk dalam ibadah Tuhan di pagi hari ini. Biar damai sukacita daripada Roh Kudus yang membimbing kami, yang menuntun kami dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan biarlah nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan. Kami yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama berkata, amin. Haleluya. Masih semangat untuk melayani Tuhan, amin. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah Dia. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, kami tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin.
Haleluya. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau doa persembahan kita pagi hari ini. Dengan rasa ucapan syukur kami Tuhan kepadamu ya Bapa, kami mau membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat dan kemurahan Tuhan buat kami yang tak pernah terlepas dan tak pernah terputus buat kami ya Bapa. Sehingga kami ada di pagi hari ini Tuhan. Semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Lewat persembahan kami Tuhan, biar nama-Mu dan nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau mau kuduskan, Engkau mau berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Untuk semuanya menjadi kehidupan yang harum buat Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Glory, haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Amin.
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Dekat padamu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar,
Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama menerima berkat firman Tuhan. Mari kita sebelumnya berdoa, minta pimpinan Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami bersyukur karena kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan hingga saat ini masih memberikan kesempatan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan izinkan kami untuk kami boleh menghadapi segala tantangan cobaan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak tinggalkan kami. Bapa dalam sorga, pagi ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus pimpin kami. Urapi kami semua Bapa. Tersemewa hamba-Mu yang akan Tuhan pakai pagi ini. Tuhan pakai dia dengan urapan-Mu. Sehingga apapun dia disampaikan adalah kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami minta Roh Kudus pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, patut kita bersyukur kalau pagi ini Tuhan izinkan kita untuk kita bersama-sama ada di hadirat Tuhan, untuk kita mendengar firman Allah. Mari saudara yang Tuhan kasih, pagi ini judul firman Tuhan yaitu tetap ikut Tuhan walaupun menghadapi badai hidup. Tetap ikut Tuhan walaupun menghadapi badai hidup. Saudara yang Tuhan kasih, banyak kita orang Kristen, ketika kita ambil keputusan untuk ikut Tuhan, atau ketika kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan, maka ketika Tuhan menuntun kita, Tuhan izinkan kita menghadapi begitu banyak tantangan cobaan. Tuhan izinkan kita harus menghadapi kesusahan, kesulitan hidup. Tuhan izinkan kita harus melewati angin badai. Tuhan izinkan supaya kita harus senantiasa menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu ini. Lalu saudara, banyak di antara kita yang khawatir, takut, bahkan putus asa. Bahkan tidak sedikit yang senantiasa kehilangan pengharapan. Lalu berkata, Tuhan kenapa engkau tinggalkan saya? Tuhan kenapa engkau biarkan saya? Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ingatlah bahwa kita punya Allah yang mengasihi kita. Kita punya Allah yang maha hadir. Dia maha kasih. Dia setia untuk menyertai saudara dan saya. Sebab itu pagi ini saudara yang Tuhan kasih, saya mengajak kita untuk kita membaca bersama dari kitab Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Adapun judulnya itu angin ribut diredakan. Ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara yang Tuhan kasih, dalam mengikuti Tuhan Yesus, itu bukan berarti kita bebas dari segala kesulitan. Itu bukan berarti kita tidak akan menghadapi tantangan cobaan hidup. Tuhan sendiri tidak pernah berjanji bagi pengikutnya, bagi murid-muridnya, bagi saudara dan saya, bahwa kalau kita ikut Tuhan, maka kita tidak akan menghadapi persoalan dan masalah hidup ini.
Kalau kita ikut Tuhan maka kita tidak akan menghadapi cobaan. Saudara, Tuhan hanya berjanji bahwa Tuhan Yesus ada selalu menyertai saudara dan saya. Kita bersyukur saudara. Karena kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus yang setia menyertai saudara dan saya. Dalam pembacaan firman Tuhan ini, kita lihat di ayat 23, di situ dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutnya. Dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutnya. Tentunya ketika Yesus sudah ada dalam perahu, Yesus mengajak mereka. Dan mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus berada dalam perahu itu. Nah saudara yang Tuhan kasih, kita bertanya kembali, apakah ketika mereka bersama dengan Tuhan di dalam perahu itu, apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa akan datang angin badai yang akan menerpa hidup mereka, menerpa perahu mereka? Saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan terlalu tahu apa yang sebelum terjadi akan terjadi sekalipun. Tuhan terlalu tahu karena Dia Allah, karena Dia Allah yang penuh kasih dan penuh kuasa dan maha tahu. Begitupun dalam kehidupan kita ini saudara yang Tuhan kasih. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu keadaan dunia saat ini saudara? Kondisi di mana kita tahu bahwa banyak orang pada hari ini, saat-saat ini mengalami begitu keadaan yang membuat banyak orang yang takut dan khawatir. Kita lihat peristiwa di mana-mana terjadi. Khususnya di tengah-tengah bangsa negara kita. Pemerintah kita yang begitu prihatin terhadap rakyat. Berupaya untuk bagaimana mengatasi kesulitan, kesusahan yang sedang dihadapi oleh bangsa negara kita dalam menghadapi wabah penyakit COVID-19 ini. Nah saudara yang Tuhan kasih, saya mengajak kita melihat bahwa dalam pembacaan ini dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke dalam perahu, maka murid-muridnya pun ikut Tuhan masuk ke dalam perahu itu. Saya mengajak kita melihat konteks pembacaan firman Tuhan ini, ya, bahwa sesungguhnya ketika mereka berlayar melewati danau itu saudara, danau Galilea itu saudara, maka tentunya bukan hanya perahu di mana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Pasti ada perahu-perahu yang lain saudara yang Tuhan kasih. Tapi di sini berbicara secara khusus bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika menghadapi angin badai. Saudara yang Tuhan kasih, tentunya ada tujuan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ketika Tuhan mengajak mereka untuk menyeberang dan mereka menghadapi angin badai yang begitu dahsyat. Tentunya Tuhan izinkan itu semua terjadi di dalam kehidupan mereka. Juga dalam kehidupan saudara dan saya. Apabila kita menghadapi kesusahan, menghadapi tantangan, cobaan hidup ini saudara. Saudara yang Tuhan kasih. Kalau kita katakan saya pengikut Kristus. Kalau kita katakan saya sudah menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Sebab itu saat sekarang saya juga libatkan diri saya. Untuk masuk dalam pelayanan-pelayanan. Baik di gereja maupun pelayanan-pelayanan dalam memberitakan Injil. Tapi saudara yang Tuhan kasih,
Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan cobaan. Seperti murid-murid ini saudara yang Tuhan kasih. Saudara, apakah Tuhan tahu kita sedang menghadapi kesulitan? Apakah Tuhan tahu kita sedang menghadapi cobaan? Apakah Tuhan tahu kita ini sedang membutuhkan sesuatu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Tuhan tahu apa yang sedang saudara hadapi pada hari ini, saudara yang Tuhan kasih. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita. Saya ingin bertanya bagi setiap kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengundang Tuhan hadir? Apakah kita sudah sungguh-sungguh minta Tuhan pimpin hidup kita? Kalau Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya, sebetulnya kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir, saudara. Karena Dia ada bersama dengan saudara dan saya. Ketika Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya, maka Dia tidak akan tinggalkan saudara dan saya menghadapi tantangan hidup ini. Maka Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Tetapi Dia adalah penolong bagi kita, umat Tuhan yang percaya kepadanya. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kalau kita baca pembacaan firman pada pagi ini, saudara yang Tuhan kasih, konteksnya di mana Tuhan bersama dengan murid-muridnya di tengah-tengah angin badai, ketika mereka ada di tengah-tengah danau. Tuhan tidak tinggalkan. Sebetulnya mereka tidak perlu takut karena ada Tuhan bersama dengan mereka. Ketika kita menghadapi tantangan cobaan dunia ini, ketika kita menghadapi kesusahan, kesulitan, ketika bahaya COVID-19 ini senantiasa kita dengar di radio, kita melihat di TV atau berita-berita yang membuat banyak orang takut dan khawatir. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana sikap kita? Bagaimana respon saudara dan saya ketika menghadapi semuanya ini, saudara? Apakah kita tetap teguh? Karena kita percaya ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita lihat akhir-akhir ini, kita tahu bahwa ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Seakan-akan kalau orang ikut Tuhan, maka tidak ada masalah. Kalau orang ikut Tuhan, pasti hidupnya diberkati. Bahkan orang yang ikut Tuhan, ya, keadaan ekonominya, ya, yang tadinya miskin menjadi kaya. Bukan itu saudara yang Tuhan kasih. Kita ikut Tuhan bukan tujuannya itu, saudara. Tapi kita ikut Tuhan karena kita tahu hanya Dia, Yesus satu-satunya yang sanggup untuk menuntun langkah hidup kita. Kita butuh gembala. Kita butuh tuntunan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bukankah kita tidak tahu apa akan terjadi pada hari esok? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kita punya Allah yang Maha Kasih. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang selalu ada bersama dengan kita. Saudara yang Tuhan kasih, kita lihat sebetulnya
murid-murid Tuhan bersama dengan Tuhan ini saudara. Tuhan sedang menuntun mereka supaya mereka lebih lagi memiliki iman percaya kepadanya. Supaya mereka bisa kenal siapakah yang bersama dengan mereka selama ini. Padahal mereka sudah tahu, mereka sudah melihat, mereka sudah menyaksikan ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana tanda-tanda ajaib yang Tuhan lakukan. Orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang kusta ditahirkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Tetapi bagaimana ketika mereka menghadapi angin badai itu? Mereka dikuasai rasa takut, putus asa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagian yang kedua. Dalam mengikuti Yesus, ya, kita harus siap untuk dilatih menjadi dewasa. Tentunya dewasa rohani. Dewasa dalam arti kita punya pengalaman bersama Tuhan. Dewasa dalam arti orang yang sudah bisa mengatasi persoalan dengan mengambil keputusan dalam menyikapi ketika menghadapi persoalan masalah hidup ini. Saudara yang Tuhan kasih, mengikuti Yesus harus kuat dalam menghadapi kesulitan. Sebab itu Tuhan senantiasa izinkan saudara dan saya menghadapi tantangan cobaan dalam hidup ini. Seperti murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan ini sebetulnya mereka adalah nelayan-nelayan. Mereka sudah sering menghadapi ombak, menghadapi angin yang besar. Tapi kali itu saudara yang Tuhan kasih, mereka diperhadapkan dengan angin badai yang begitu besar. Membuat mereka takut. Mereka putus asa. Mereka dikuasai kehilangan pengharapan saudara yang Tuhan kasih. Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Ketika kita menghadapi masalah cobaan, kita harus ingat bahwa kita tidak sendiri. Ada amin saudara? Kita tidak sendiri. Karena Yesus ada bersama dengan kita. Ketika kita menghadapi cobaan, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi bahaya seperti murid-murid ini, saudara dan saya tidak sendiri, saudara. Tapi Tuhan Yesus ada bersama saudara dan saya. Nah, murid-murid ini begitu takut dan khawatir. Mereka putus asa, mereka kehilangan pengharapan. Karena kenapa saudara yang Tuhan kasih? Mereka senantiasa terbawa pengaruh oleh pengaruh-pengaruh sekeliling mereka. Ketika angin badai, ketika angin yang begitu besar menghempas perahu mereka, lalu mereka kehilangan pengharapan. Mereka takut. Mereka dikuasai perasaan putus asa. Saudara yang Tuhan kasih, mereka takut binasa. Di situ firman Allah katakan, ketika murid-muridnya dalam keadaan takut dan khawatir, tetapi Yesus tidur. Saudara yang Tuhan kasih, Tuhan kita tidak pernah tidur. Allah kita tidak pernah tidur. Tuhan Yesus tidak pernah tidur, saudara yang Tuhan kasih. Tapi justru dalam peristiwa ini kita melihat jelas bahwa Yesus sebagai manusia, tapi Yesus adalah Allah itu sendiri. Ketika murid-muridnya dikuasai perasaan takut dan putus asa khawatir. Tapi dikatakan Tuhan Yesus tidur. Sebetulnya Tuhan Yesus tidak tidur. Allah kita tidak pernah tidur. Allah kita tidak pernah terlelap. Dia tahu apa yang saudara dan saya hadapi. Tuhan tahu bagaimana cara untuk menolong murid-muridnya. Tuhan tahu bahwa murid-muridnya sedang menghadapi bahaya. Tapi pada saat itu Tuhan ingin melihat apakah mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan.
Apakah mereka menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka? Apakah mereka menyadari bahwa kalau tanda-tanda ajaib mujizat yang mereka telah lihat, mereka telah saksikan, bagaimana ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus dalam pelayanan-pelayanan, apa mereka tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membebaskan mereka, lepaskan mereka dari persoalan hidup yang sedang mereka hadapi pada saat itu? Saudara yang Tuhan kasih, mengikuti Yesus berarti kita harus siap untuk dilatih menjadi dewasa. Saudara, terkadang Tuhan izinkan kita harus menghadapi kesulitan, tantangan, cobaan. Seperti murid-murid ini. Kalau kita lihat keadaan saat ini, saudara, di mana berita-berita yang begitu membuat kita menjadi bimbang, tidak tentu. Kita menjadi rasa khawatir, saudara, melihat keadaan hidup, keadaan di sekeliling kita. Kita lihat begitu banyak orang yang korban, orang yang meninggal oleh karena COVID-19 ini. Belum lagi kita lihat ada banyak orang yang senantiasa menghadapi kesusahan, kesulitan kehidupannya. Ada yang harus di PHK, ada yang harus kehilangan pekerjaan, usahanya tidak jalan. Banyak orang yang putus asa. Banyak orang yang kehilangan harapan. Atau mungkin ada yang saat ini sedang menghadapi keadaan fisik yang terganggu. Mungkin saat ini sedang terbaring di tempat tidur ataupun di rumah sakit. Mungkin saat ini sedang dirawat. Saudara, apapun keberadaan saudara dan saya, kita harus senantiasa fokus kepada Kristus, bukan kepada keadaan, bukan kepada angin badai seperti murid-muridnya pada saat itu. Mereka dikuasai perasaan takut dan khawatir. Pandanglah kepada Kristus, tetaplah percaya kepadanya. Yesus tidak tidur. Yesus tahu apa yang sedang saudara hadapi. Tuhan tahu apa yang sedang saudara gumuli dalam hidupmu. Tuhan tahu bagaimana caranya untuk menolong saudara dan saya. Dan saudara dan saya ada di hati Tuhan. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Sebab itu mari saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Di tengah-tengah kesusahan, kesulitan dunia pada saat ini. Di saat-saat saudara dan saya sedang menghadapi keadaan ekonomi yang sulit. Tetaplah percaya bahwa kita punya Yesus. Tidak pernah terlelap. Saudara yang Tuhan kasih. Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Tuhan begitu peduli terhadap saudara dan saya. Demikian pun murid-muridnya. Tuhan katakan, ikutlah aku. Ketika mereka mengikuti Tuhan. Ketika mereka ada dalam perahu itu. Maka saudara, kita melihat bahwa perahu yang dimana murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus. Menghadapi angin badai yang begitu. Membuat mereka menjadi takut. Angin sakal yang besar. Dikatakan bahwa perahu mereka hampir tenggelam. Saudara yang Tuhan kasih. Sebetulnya Tuhan sedang melatih mereka. Tuhan izinkan itu. Supaya mereka dewasa. Supaya iman mereka adalah iman seorang murid yang sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan. Firman Allah katakan ketika mereka dikuasai rasa takut, putus asa, lalu mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami binasa. Firman Allah katakan maka datangnya murid-muridnya
membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Mereka berseru kepada Tuhan dalam keadaan yang putus asa, keadaan takut dan getir. Mereka kehilangan pengharapan. Mereka berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami binasa. Dan Yesus katakan kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Yesus berkata kepada murid-muridnya sendiri, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Saudara yang Tuhan kasih, apakah pertanyaan ini juga bagi kita? Bagi saudara dan saya. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Mungkin kita sedang menghadapi keadaan ekonomi yang begitu berat. Mungkin kita sedang berada pada kondisi keuangan yang begitu sulit. Mungkin kita saat ini sedang mencari pekerjaan karena kita di PHK. Mungkin saat ini kita sedang terbaring di rumah sakit oleh karena keadaan fisik kita terganggu. Mungkin kita saat ini sedang menghadapi cobaan yang berat. Apapun keadaan saudara dan saya, pertanyaan Tuhan Yesus ini juga kepada saudara dan saya, bukan saja kepada murid-muridnya. Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Ini bukan pertanyaan, tapi nadanya seakan-akan Tuhan menegur mereka. Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Kalau Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya, kita tidak perlu takut, saudara. Ada amin, saudara yang Tuhan kasih. Sebetulnya murid-murid tidak perlu takut. Kalau Tuhan ada bersama dengan saudara, dengan mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Ketika Yesus bertanya, mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Yesus melihat iman masing-masing kita. Yesus melihat iman masing-masing murid-muridnya. Sungguh mereka tidak percaya bahwa angin badai itu yang menerpa kehidupan mereka, perahu mereka, itu sanggup Yesus atasi. Mungkin mereka berpikir kalau orang buta melihat orang timpang berjalan. Dari 5 ketul roti 2 ekor ikan bisa beribu-ribu orang makan. Atau orang mati dibangkitkan. Tapi angin badai ini, mereka ini pengalaman di danau itu, pengalaman karena mereka adalah nelayan. Jadi mereka begitu tahu. Kadang-kala kita senantiasa coba andalkan kekuatan kita. Kadang-kala kita senantiasa berpikir dengan akal pikiran. Karena kita adalah orang-orang yang berpengalaman, kita berpikir kita adalah orang berpendidikan tinggi. Saudara yang Tuhan kasih, hanya dengan beriman kepada Kristus, maka persoalan masalah yang saudara dan saya hadapi, itu akan sirna. Oleh karena iman saudara dan saya kepada Yesus Kristus. Makanya ketika murid-muridnya Yesus katakan, mengapa kamu takut hai kamu yang kurang percaya? Dan firman Allah katakan, pada saat itu juga Yesus mengherdik angin badai itu. Dikatakan bahwa lalu bangunlah Yesus mengherdik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Luar biasa saudara yang Tuhan kasih. Angin badai itu menjadi teduh sekali. Di sini kita lihat bahwa angin badai itu senantiasa. Tiba-tiba ketika Tuhan Yesus katakan, diam, maka
angin badai, alam pun taat kepada. Karena Dia Allah. Saudara, kita bersyukur saudara. Karena kita punya Allah, kita punya Yesus. Dia Allah yang besar. Dia Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Tidak ada lain yang bisa menolong saudara dan saya. Dalam menghadapi keadaan COVID-19 ini, saudara, yang Tuhan kasih. Kepada siapakah saudara yang menaruh pengharapan? Saudara mungkin berpikir saudara punya uang banyak. Saudara berpikir bahwa saudara adalah seorang yang terkenal. Saudara berpikir bahwa saudara adalah seorang yang punya jabatan di kantor. Saudara berpikir bahwa saudara adalah seorang yang punya predikat, punya jabatan. Saudara punya gelar dan sebagainya, saudara. Mungkin saudara berpikir bahwa saudara orang yang punya pengaruh. Tapi saudara yang Tuhan kasih, semuanya itu tidak akan bisa menolong saudara dan saya. Hanya satu, datang kepada Tuhan Yesus. Berdoa kepadanya, mohon kepadanya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Itulah sebabnya Paulus katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, dikatakan sebab pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan menolong engkau. Saudara, ketika kita menghadapi angin badai, ketika kita menghadapi tantangan cobaan, maka saudara, ketika kita andalkan kekuatan kita, maka pencobaan-pencobaan yang biasa-biasa akan menjadi pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Tapi kalau pencobaan-pencobaan yang luar biasa sekalipun menurut kita, itu di tangan Tuhan. Hanya pencobaan-pencobaan biasa, seperti firman Tuhan katakan. Sebab pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Oh, luar biasa saudara yang Tuhan kasih. Kita punya Yesus yang beserta dengan kita, yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia adalah Tuhan, Dia Allah yang besar dan luar biasa. Dan yang berikutnya saudara yang Tuhan kasih, kita lihat saudara, bahwa kalau kita ikut Tuhan, maka saudara yang Tuhan kasih, maka Tuhan senantiasa izinkan kita untuk kita melayani Tuhan. Ada amin saudara? Murid-murid Tuhan ini, ketika mereka senantiasa melihat bagaimana kuasa Allah yang ada di hadapan mereka, di mana angin badai yang tadinya menerpa kehidupan mereka. Ketika Yesus katakan diam, pada saat Yesus mengherdik angin badai itu, maka disitulah mereka menyadari bahwa sesungguhnya Dia adalah Allah, Yahweh, Allah yang besar itu. Dikatakan, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak Ibu yang Tuhan kasih, Tuhan izinkan kita menghadapi angin badai dalam kita jalani hari-hari hidup kita. Daud pun katakan bahwa ketika Tuhan menuntun Daud, dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku ke padang rumput yang hijau. Luar biasa saudara. Tapi Daud juga punya pengalaman, di mana dia ungkapkan, dia katakan bahwa Daud dituntun Tuhan untuk berada di dalam lembah
kekelaman. Bangsa Israel pun saudara, ketika mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir, maka Tuhan membawa mereka ke Kanaan, ke tanah perjanjian. Selama 40 tahun mereka harus ada di padang gurun. Di sana mereka sedang masuk dalam satu proses. Mereka sedang dibentuk oleh Tuhan. Saudara yang Tuhan kasih. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Tuhan ingin supaya kita tetap setia kepadanya. Tuhan ingin supaya kita tetap masuk di dalam panggilan Tuhan. Melayani Tuhan. Tuhan ingin supaya kita tetap sebagai murid Tuhan, sebagai umat Tuhan, tetaplah bersaksi bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang hebat, ajaib, Allah yang mengasihi kita, Allah yang tidak tinggalkan kita. Sebab itu murid-muridnya, Tuhan katakan kepada mereka, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ajarkanlah mereka dan baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ingatlah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Demikian pun saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukankah ketika kita ambil keputusan untuk ikut Yesus, maka kita harus masuk di dalam berbagai macam proses yang Tuhan izinkan. Melalui tantangan, kesusahan, kesulitan. Tetapi ikut Tuhan betapa indah. Hari-hari hidup kita bersama Tuhan. Di mana Tuhan selalu nyatakan kasih dalam kehidupan saudara dan saya. Di saat menghadapi keadaan pandemi nanti ini saudara yang Tuhan kasih. Jangan takut saudara. Bahwa kita punya Allah yang besar. Allah yang tidak tinggalkan kita. Allah yang mengasihi kita. Allah yang selalu bersama dengan saudara dan saya. Ingat saudara, Tuhan izinkan itu semua terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menyaksikan bagi banyak orang. Bahwa kita punya Allah yang hidup. Allah yang hebat, ajaib dan luar biasa. Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Saudara sebagai orang tua, sebagai bapak, saudara bisa katakan kepada anak-anak saudara. Atau sebagai opa, saudara bisa katakan kepada anak cucu saudara. Bahwa Tuhan ini kita, Tuhan Yesus. Dia Allah yang mengasihi kita. Karena apa saudara? Karena kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita punya pengalaman dalam jalani hari-hari hidup kita. Kita tidak sendiri. Tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Ingat saudara yang ketiga. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Menjadi saksi bagi Tuhan. Tuhan tidak katakan, hai kamu akan menjadi terang, kamu akan menjadi garam. Tidak. Tapi Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Dan kamu adalah garam dunia. Dimanapun kita berada. Kita harus menjadi saksi. Saat-saat ini saudara, Tuhan panggil kita untuk melayani. Mari saudara, murid-murid Tuhan ini. Ketika mereka diproses, mereka dibawa oleh Tuhan, dibentuk. Mungkin pada saat itu mereka tidak tahu. Belum menyadari bahwa pada saatnya nanti stok tugas penginjilan, yaitu Tuhan percayakan kepada murid-muridnya. Untuk melanjutkan tugas yang sudah Tuhan Yesus rintis. Yaitu menjadi saksi, memberitakan Injil, dan membawa jiwa bagi Tuhan. Bapak yang Tuhan kasih, Tuhan mengasihi kita semua. Bapak ibu saudara, yang mungkin saat ini kita mungkin dalam keadaan lemah. Mungkin kita dalam keadaan yang menghadapi pergumulan hidup. Tapi percayalah, kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Amin.
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Untuk hari ini, pagi ini kami sudah diberkati Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang kami sudah dengar, kami sudah terima pagi ini. Itu akan tetap hidup di dalam roh jiwa kami. Menjadi rema. Firman-Mu tetap penuh kuasa. Agar hidup kami tidak terombang-ambing oleh keadaan dunia yang pada saat ini. Yang penuh dengan tantangan, cobaan dan kesusahan, kesulitan. Tetapi kami tetap kuat karena kami punya iman kepada Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu. Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya adalah Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk kasih setia Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah tidak pernah tinggalkan kami. Tidak pernah biarkan kami semua ketika menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Bapa di surga, pagi ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami. Engkau mengenal kami masing-masing Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang menghadapi pergumulan hidup. Mungkin saat ini kami sedang menghadapi tantangan cobaan hidup. Atau mungkin saat ini keadaan fisik kami lemah. Kami percaya Bapa di surga bahwa kami punya Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup. Sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan oleh kuasa bilur Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang punya pergumulan, kiranya Tuhan kuatkan, tuntun kami semua. Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah ini, kami mau berdoa. Semana doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah yang bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, tetaplah bersyukur karena kita punya Allah. Tidak tinggalkan kita. Dia setia menyertai kita. Mari kita akhiri ibadah. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Allah. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunan Allah melalui Roh-Nya yang kudus, Tuhan menyertai saudara dan saya hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus Tuhan datang kedua kali. Kiranya mendapati kita tetap setia. Haleluya. Amin.